Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih telah peduli kepada sesama warga Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Bersama-sama membantu masyarakat yang tertimpa musibah akibat gempa bumi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Salam cinta penuh kedamaian. Selamat malam Bapak Ibu semua yang bergabung di meditation online yang ada di YouTube. Dari proses mengukur dengan Soulmeter, kebutuhan kita semua saat ini adalah menjaga tubuh fisik agar tetap sehat. Karena pandemi ya COVID ini di Indonesia mulai lagi melonjak ya. Jadi kita harus punya kesadaran untuk menjaga tubuh fisik kita untuk tetap sehat. Dan proses stres yang menumpuk karena akibat dari pandemi ini juga meningkat cukup tajam akhir-akhir ini. Kalau terukur di seluruh Indonesia ya di awal-awal pandemi stres yang ada cuma sekitar 40%, tapi saat ini 90%. Jadi tanpa kita sadari berlangsungnya pandemi yang cukup lama dalam beberapa bulan ini meningkatkan tingkat stres mereka-mereka yang ada di Indonesia. Nah, dengan proses ini ya tentunya dengan tingkat stres yang tinggi, daya tahan tubuh banyak orang akan mulai menurun sehingga mudah terjangkit virus COVID. Kalau kita biarkan saja stres ini menumpuk di dalam diri kita, walaupun kita sudah menjaga pola makan dengan baik, olahraga maupun istirahat dengan baik, maka tentunya daya tahan tubuh kita pun akan tetap turun. Dalam kondisi pandemi saat ini, apakah yang harus kita lakukan? Ya, banyak orang menjadi berpikir berlebih, ya, dengan cemas, takut, dan tentunya panik dalam menghadapinya. Dan saya tidak ingin Bapak Ibu nantinya daya tahan tubuh terus menurun karena beban stres ini. Mari kita perkuat daya tahan tubuh kita dengan meditasi malam hari ini untuk pembersihan stres. Apa hubungannya ya? Mungkin dalam bersit Bapak Ibu akan bertanya, apa hubungannya meditasi ini dengan menurunkan stres? Ya, dalam meditasi soul reflection, ya, di awal selalu mengajak Bapak Ibu untuk melibatkan kekuatan Tuhan hadir dalam diri kita dengan proses cahaya, cinta, dan energi Tuhan. Maka sebenarnya tanpa Bapak Ibu sadari, meditasi soul reflection ini juga sebagai salah satu bentuk proses penyembuhan secara energi. Karena proses penyembuhan harus menurut hukum energi harus ada energi yang mengalir dari level yang tinggi ke level yang lebih rendah. Dan kita menyadari bahwa kekuatan Tuhan adalah sumber energi terbesar di semesta ini. Maka barang siapa yang menyiapkan ruang di dalam dirinya,
untuk kehadiran Tuhan mampu memasuki dirinya, maka di sanalah proses penyembuhan akan terjadi. Dan tentunya dibutuhkan juga kerendahan hati Bapak Ibu, serta yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan diri kita. Kalau sebelumnya mungkin mereka banyak orang masih membutuhkan healer, penyembuh untuk menyembuhkan dirinya. Tapi sekarang setelah paham dengan hukum energi ini, kekuatan manusia biasa mungkin tidak bisa sedetail untuk proses penyembuhan dibandingkan kuasa Tuhan yang bekerja. Karena tidak banyak orang yang memahami proses tersebut, mereka masih membutuhkan sosok manusia untuk menyembuhkan dirinya. Dan sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memahami hukum energi ini agar kekuatan Tuhan dapat mengalir dalam diri kita dengan kebersihan hati. Karena energi Tuhan sangat cerdas, ya, begitu proses penyembuhan ini, energi ini akan mengalir ke seluruh tubuh kita. Tetapi alangkah baiknya apabila energi ini kita fokuskan pada organ-organ tubuh kita, tentunya itu akan menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, mengapa dalam meditasi soul reflection untuk proses memfokuskan energi, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti proses ini di dalam hati. Jadi fokuskan proses energi ini menuju bagian-bagian tubuh yang nanti perlu untuk dibersihkan secara energi. Ikuti saja nanti tuntunan dari saya dan Bapak Ibu pun mengarahkan energi ini ke tempat atau ke organ-organ Bapak Ibu masing-masing. Ya, dan tadi ada yang bertanya, apakah anak saya yang usia 8 tahun boleh mengikuti proses meditasi ini? Boleh saja, Bu. Ya, bahkan kita punya anak didik yang masih soul kid. Tergantung apakah mereka bisa duduk hening, ya, mungkin dalam beberapa waktu. Ya, dan ini juga ada pertanyaan dari Julie Niwayan. Bunda, kalau pertengahan meditasi kita tidak sengaja tertidur, apa masih ada manfaat meditasinya? Ya, karena banyak orang yang mengatakan pada saya ikut meditasi tengah jalan saya tertidur. Tapi begitu meditasi selesai saya seperti terbangun kembali. Apa yang menyebabkan? Karena dengan masuknya energi Tuhan, kita akan merasa jauh lebih rileks. Apabila Bapak Ibu tertidur, yang penting di awal sudah meniatkan untuk meditasi, ya, sehingga satu proses pun akan begitu terhubung, maka energi tersebut akan terus bekerja hingga di akhir meditasi. Ya, itulah uraian dari proses meditasi yang akan kita lakukan malam hari ini, karena tingkat stres masyarakat Indonesia semakin tinggi dan itu akan mengakibatkan daya tahan tubuh menurun dan tentunya virus COVID pun akan lebih mudah masuk ke dalam tubuh kita. Ketika nanti pada waktu meditasi, tolong Bapak Ibu jangan mudra, ya, banyak orang hanya sekedar ikut-ikutan, tapi proses nanti karena kita akan menghadirkan kekuatan Tuhan masuk dalam tubuh kita, maka bukalah tangan kita. Ini ada pertanyaan dari Widat Hasnis. Saya biasanya terganggu dengan rasa gatal. Apa masih bisa lanjut? Oh, bisa, Pak. Kalau gatal digaruk juga nggak apa-apa, ya. Menggerakkan tubuh tidak masalah dalam meditasi ini. Yang penting meniatkan karena kita menggunakan dasar energi. Beberapa
teknik meditasi memang menyarankan untuk posisi duduk yang tidak berubah. Kalau kita dengan meditasi soul reflection ini, Bapak Ibu masih tetap melanjutkan dalam kondisi apapun, karena kesadaran kita yang akan dituntun ya, mungkin capek dengan kaki ditekuk, mau diselonjorin atau mau apa, bebas-bebas saja. Yang penting tetap terhubung secara energi. Ya, tadi di atasnya lagi, tolong Dokter Astu diturunkan. Ini berkaitan, Sukma Dewi, selamat malam Bunda, apa bisa meditasi sambil menyusui? Kemudian Ika Rismayanti, saya lagi hamil, apakah energi juga masuk ke janin? Ya, dua-duanya memang akan mengalir kepada janin maupun anak kita apabila kita bermeditasi, apalagi sambil menyusui ya. Jadi itu pun tidak masalah untuk anak kita atau ke janin, bahkan akan berefek yang baik bagi mereka nantinya. Ya, seandainya nanti Bapak Ibu masih ingin melakukan ya, karena dianggap ini memberi manfaat, Bapak Ibu masih bisa melakukan setelah live ya, bisa tinggal lihat di YouTube kembali. Ya, kita akan bersiap-siap untuk bermeditasi bersama, tapi sebelumnya saya akan memberkati donasi ya yang masuk untuk Yayasan Cahaya Cinta Kasih maupun meditasi online. Ya, saya mohon waktu sebentar kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Terima kasih atas donasi yang telah diberikan kepada para donatur, kepada kami Yayasan Cahaya Cinta Kasih dan juga meditasi online. Biarlah donasi ini dapat membebaskan hambatan kesehatan, hambatan hubungan, hambatan kemakmuran, dan hambatan spiritual bagi mereka yang telah berdonasi, dan biarlah kembali berlipat ganda kepada mereka yang telah berdonasi dengan kesehatan yang baik, hubungan yang harmonis, kemakmuran yang berlimpah, serta peningkatan spiritual yang lebih tinggi terjadilah. Dan biarlah donasi ini dapat kami gunakan untuk Yayasan Cahaya Cinta Kasih maupun meditasi online, untuk proyek-proyek kemanusiaan kami, untuk mencerahkan dan berbagi pengetahuan mengenai ketuhanan, sehingga banyak orang dapat menata dirinya menjadi lebih baik. Terjadilah. Ya, saya sudah memberkati donasi ini, dan kita akan lanjutkan ke meditasi. Kita lihat trailer langkah awal mengenal jati diri. Dari kerendah hatian inilah seseorang akan mulai menapaki atau langkah awal mengenal jati diri. Kursus online ini saya yang akan membantu mengukurkan kondisi-kondisi Bapak Ibu ya secara energi dengan metode Soul Matter, dan sehingga nanti Bapak Ibu tidak lagi bingung ya. Banyak orang saat ini sedang kebingungan. Saya tuh lagi sebenarnya apa sih, untuk apa saya lahir? Untuk apa sih saya harus ketemu dia? Pesan apa yang harus saya dapatkan untuk proses alam ini? Ada beberapa orang yang bingung dengan proses ini karena mereka terlalu peka dengan energi. Manfaatnya dari pembelajaran yang kemarin mungkin ya, untuk kita semua apa kira-kira Pak Anam? Manfaatnya banyak, Bunda.
Jadi kita bisa lebih tambah belajar lagi, terutama dalam melatih soul meternya, kemudian pembelajaran berkaitan dengan soul reflectionnya, meditasinya. Jadi itu bisa nambah semangat kita untuk bagaimana kita bisa lebih bertumbuh dan bertumbuh. Sehingga kita tahu bagaimana harus kembali pulang. Dan kita pun dapat berguna bagi banyak orang. Percuma kita memahami tingkat kesadaran yang tinggi tapi tidak bermanfaat bagi orang lain. Mari kita menyiapkan diri untuk meditasi. Duduklah dengan nyaman, atau mungkin Bapak Ibu bisa berbaring apabila tidak bisa duduk dengan nyaman. Yang penting niatkan hari ini untuk saat ini untuk bermeditasi. Dan selama proses ini, lekatkan lidah ke langit-langit mulut dan pejamkan mata. Pusatkan kesadaran kita pada tubuh fisik kita. Dan sadarilah di dalam tubuh fisik ini ada jiwa yang merupakan percikan cahaya Tuhan di dalam tubuh fisik ini. Dan jiwa, kesadaran jiwa untuk terhubung kepada Tuhan membutuhkan jembatan, dan beliaulah para guru agung. Bagi yang beragama Islam, terhubunglah dengan Nabi Muhammad. Bagi yang Kristen dan Katolik, terhubunglah dengan Yesus. Bagi yang Buddha, terhubunglah dengan Sang Buddha. Bagi yang Hindu, terhubunglah dengan Betara Yang Guru atau Maharesi Agastya. Dan yang aliran kepercayaan, terhubunglah dengan Sang Guru. Karena manusia secara pribadi belum mampu secara langsung terhubung dengan Tuhan dan membutuhkan jiwa luhur, nabi atau avatar ini untuk menjembatani proses keterhubungan secara energi. Dan sekarang niatkanlah melalui beliau kita terhubung dengan Tuhan. Niatkanlah biarlah cahaya Tuhan memasuki tubuh kita.
Bagi yang pertama kali, saya akan menunggu agar proses cahaya Tuhan mengalir dalam diri Bapak Ibu masing-masing. Sekarang niatkanlah, biarlah cinta Tuhan memasuki tubuh saya. Dan niatkanlah, biarlah energi Tuhan memasuki tubuh saya. Tuhan, saya sangat bersyukur malam hari ini kami semua dapat bermeditasi bersama, menurunkan cahaya, cinta, dan kuasa-Mu di muka bumi ini. Biarlah proses cahaya, cinta, dan energi ilahi-Mu bekerja dalam diri kami untuk dapat membersihkan energi-energi negatif di dalam tubuh fisik kami ini. Biarlah penyembuhan ilahi-Mu juga bekerja dalam tubuh fisik ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu mencintai kami, sehingga Engkau mengarahkan kami semua agar menjadi lebih sehat secara fisik, mental, dan emosional dengan proses meditasi ini. Karena kita paham energi mengikuti pikiran, maka niatkanlah untuk mengikuti tuntunan dari apa yang saya berikan agar energi Tuhan mengalir ke bagian tubuh yang kita sebutkan. Kita memahami bahwa semakin meningkat stres di dalam diri, maka akan mengakibatkan daya tahan tubuh kita menurun. Maka proses mengolah rasa pun diperlukan agar tubuh fisik kita tetap sehat. Karena dari hasil pikiran kita akan mengakibatkan penumpukan energi stres pada organ-organ tubuh tertentu. Dengan kita memahami hal ini, maka kita tak akan lagi membiarkan pikiran kita liar agar tubuh kita menjadi lebih sehat.
Mari kita mengolah proses pikiran untuk tetap positif agar kesehatan kita pun menjadi lebih baik. Sadari cahaya, cinta, dan energi Tuhan malam hari ini membantu kita untuk membersihkan semua tumpukan energi stres yang kita miliki. Tapi untuk kuasa Tuhan bekerja atas diri kita, dibutuhkan proses keberserahan kepada Tuhan. Yakin dan percaya bahwa proses ini bekerja dalam diri kita. Jika kita tidak benar-benar yakin dan percaya dengan proses ini, maka energi pun tak akan mengalir dalam diri kita. Selama kita masih ego dan merasa bisa dengan dirinya sendiri, maka disitulah kita tak akan mengalami proses penyembuhan. Berserahlah lebih dalam kepada Tuhan dan bersyukurlah karena malam hari ini berkat penyembuhan ilahi diturunkan untuk kita semua menjadi lebih sehat. Hanya kepada orang-orang yang rendah hati dan yakin dan percaya kepada Tuhannya lah berkat Tuhan akan mengalir pada dirinya. Dan harusnya kita bersyukur tidak ada yang kebetulan untuk malam hari ini kita terhubung dalam proses penyembuhan ilahi ini. Sadarilah bahwa hanya Tuhanlah yang paham betul dengan tubuh kita, karena Beliaulah yang menciptakan diri kita. Kita hanya perlu untuk menyadari hal ini dan membebaskan ego kita untuk menerima kekuatan Tuhan dalam diri kita. Teruslah bersyukur agar hukum energi ini mampu bekerja dalam diri kita. Karena hukum energi mengalir dari
tingkat tinggi ke tingkat yang lebih rendah, maka proses penyembuhan membutuhkan kerendahan hati agar energi Tuhan mengalir dalam diri kita. Saya belum bisa membawa energi Tuhan benar-benar memasuki tubuh Bapak Ibu karena masih terukur ada 50% dari yang mengikuti meditasi ini masih ada rasa yang mengatakan saya bisa sendiri. Bebaskanlah rasa atau ego bahwa saya bisa sendiri. Kita membutuhkan kekuatan Tuhan mengalir dalam diri kita agar kita dapat menjalani semua proses kehidupan ini dengan baik. Apalagi untuk proses penyembuhan, maka lakukan proses penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Sehingga kita akan mendapatkan bahwa mukjizat itu nyata. Mukjizat itu tak akan terjadi ketika kita masih mempertanyakannya. Saya merasakan bahwa energi Tuhan sudah mulai turun dalam diri Bapak Ibu. Walaupun ada 10% belum mampu mengalahkan ego mereka, tapi saya biarkan saja. Mungkin butuh waktu bagi mereka untuk mempunyai kerendahan hati dan melepas kesombongan. Ya, kita akan memulai tahapan untuk membebaskan stres pada organ lever dan empedu. Organ lever kita atau hati merupakan tempat di mana energi stres berhubungan dengan kemarahan tersimpan. Fokuslah pada lever dan empedu dan sadarilah ketika kemarahan-kemarahan yang tersimpan yang kita masih miliki semuanya menumpuk pada organ tersebut.
Dan untuk membebaskan diri dari kemarahan, bayangkanlah semua orang yang membuat Bapak Ibu marah dan maafkanlah mereka. Bayangkan satu persatu orang-orang yang membuat Bapak Ibu menyimpan kemarahan, stres karena kemarahan di organ tersebut. Bayangkan kembali dan teruslah memaafkan mereka. Saya akan menunggu agar semua yang mengikuti meditasi ini organ levernya benar-benar bersih dari pendaman kemarahan. Terus bayangkan dan maafkanlah mereka. Apabila Bapak Ibu tidak berasa nyaman untuk berdekatan dengan mereka, ya lebih baik menghindarlah dari mereka. Tapi yang penting kita tidak menyimpan kemarahan di dalam diri kita. Ya, ini sudah mulai terbersihkan energi-energi stres dari lever Bapak Ibu. Kita masih butuh beberapa waktu. Maafkan mereka dan jangan lupa mintalah maaf untuk proses ini. Tuhan, bebaskanlah semua energi stres karena kemarahan yang saya miliki. Dan saya memahami saat ini saya harus mengontrol emosi saya agar energi stres ini tidak lagi membebani organ lever dan empedu saya. Ya. Nah, sudah terukur, sudah lebih baik dan mulai terbersihkan. Kita akan melanjutkan ke organ yang lain. Kita lanjutkan dengan cemas. Kecemasan menumpuk pada organ lambung dan juga limpa. Ya, ini terukur yang cemas 5 poin atau 50%, sedangkan yang berpikir berlebihan 80%. Kita bersihkan terlebih dahulu berpikir berlebihan, fokus pada organ limfa.
Sadarilah proses berpikir berlebihan pada diri kita akan mengakibatkan stres pada limpa kita. Ketika limpa kita bermasalah, maka daya tahan tubuh kita pun akan menurun. Ya, banyak orang membiarkan pikirannya liar. Padahal apapun yang dipikirkan belum tentu itu akan terjadi. Sadarilah bahwa alam ini berjalan sesuai dengan hukum alam atau hukum energi. Jika Bapak Ibu paham dengan hukum energi, maka tentunya kita tidak perlu berpikir berlebihan. Ingatlah, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Kalau kita paham dengan proses ini, maka berupayalah menanam kebaikan dalam hidup kita, agar kita sudah pasti menuai kebaikan. Apalagi jika kita paham mengikuti kebenaran Tuhan, pasti Tuhan pun akan menjaga diri kita. Tariklah semua pikiran yang berlebihan dan sadarilah, ya, semua yang terjadi di alam sesuai dengan hukum karma atau hukum tabur tuai. Dan niatkan mulai saat ini untuk tidak berpikir berlebihan, fokus hanya untuk berpikir yang positif saja. Biarlah kekuatan Tuhan bekerja untuk menyembuhkan organ limpa saya, karena saya mulai menyadari bahwa saya tak perlu untuk terlalu berpikir berlebihan dalam menjalani hidup ini. Saya masih mendapatkan 20% dari mereka yang bermeditasi saat ini masih menumpuk energi stres di limpa karena masih mempertanyakan banyak hal dalam hidup ini tanpa mau membuka diri dengan belajar hukum yang diciptakan Tuhan.
Dan rasanya juga kekuatan Tuhan hanya mentok sampai di sini selama belum ada kesadaran untuk menerima bahwa mereka masih membiarkan dirinya berpikir berlebihan. Ya, bersyukurlah Bapak Ibu yang meniatkan untuk menyetop pikiran yang berlebihan, karena kekuatan proses penyembuhan ilahi ini telah bekerja membersihkan semua stres di limpa Bapak Ibu. Sedangkan yang 20% saya tidak bisa berbuat apa-apa, karena semua harus berawal dari diri Bapak Ibu masing-masing. Ya, dengan membersihkan limpa, tumpukan stres di limpa karena berpikir berlebihan, saya kemudian mengukur atau melihat lambung yang tadi ada 50%, ada penumpukan stres, ini menjadi terbersihkan pula. Karena proses berpikir berlebih tentu akan menimbulkan kecemasan. Maka ketika kita menyetop proses berpikir berlebihan, maka organ lambung pun akan menjadi lebih sehat. Mari kita niatkan, biarlah penyembuhan ilahi malam hari ini membersihkan, menyehatkan organ limpa dan lambung saya. Terjadilah. Dan selama proses ini teruslah bersyukur kepada Tuhan dan sadarilah betapa Tuhan mencintai diri kita. Ya, kita akan lanjutkan. Ini sudah mulai terbersihkan, kecuali tadi ada 20% dari yang mengikuti meditasi ini yang belum mampu menerima kenapa harus tidak berpikir berlebihan. Sekarang kita lanjutkan untuk organ ginjal dan kandung kemih. Di sini tumpukan stres karena ketakutan akan membuat organ ini bermasalah. Di sini ada 40% yang mengikuti meditasi bermasalah dengan ginjal dan kandung kemih karena ketakutan
akan masa depan. Takut dengan virus COVID menjangkiti mereka, takut dengan kemakmuran, dan banyak hal yang berhubungan dengan proses pandemi ini. Untuk menghadapi proses ketakutan, mari kita berserah kepada Tuhan lebih dalam lagi. Mengapa kita harus takut? Bahwa sesungguhnya Tuhan mencintai kita. Bersama Tuhan saya pasti bisa melewati semua proses ini. Semua terjadi berdasarkan hukum alam, hukum tabur tuai. Dan mulailah untuk lebih kuat dengan keyakinan dan percayaan kita kepada Tuhan. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Dan kita tak perlu takut karena setiap orang membawa karmanya masing-masing. Selama kita menanam karma yang baik, maka kita pun akan menuai kebaikan pula. Dan niatkan mulai saat ini saya akan lebih banyak menanam karma baik untuk diri saya. Karena hanya karma baiklah yang menyelamatkan diri saya. Ya, prosesnya lebih cepat daripada yang lainnya dan ini sudah terbersihkan. Biarlah penyembuhan ilahi mengalir pada ginjal dan kandung kemih semua orang agar organ ini menjadi lebih sehat. Terjadilah. Ya, sekarang kita akan masuk pada organ paru-paru dan usus besar berhubungan dengan kesedihan. Ya, saya bersyukur bagi mereka yang bergabung meditasi malam hari ini. Mungkin karena sudah sering dengan meditasi soul reflection, ternyata tidak banyak proses kesedihan yang tersimpan. Ini hanya 20% saja. Ya, bebaskan diri dari kesedihan apapun bentuknya, karena apapun yang kita alami adalah bagian dari proses karma yang tidak bisa kita hindari.
Begitu pula hal-hal yang menimpa keluarga, saudara, teman kita pun semua karena karma mereka yang harus mereka terima. Bebaskan diri dari kesedihan dan katakan itu sudah berlalu, sudah lewat. Saya tidak mau menyimpan kesedihan lagi di dalam diri saya. Saya menerima apapun itu sebagai proses berjalannya karma. Ya, biarlah penyembuhan ilahi membersihkan organ paru-paru dan juga usus besar semua orang agar organ ini menjadi sehat. Terjadilah. Ya, sekarang kita akan masuk pada organ jantung dan usus halus, di mana berhubungan dengan euforia atau terlalu gembira yang berlebih. Ya, di sini ada 20% mereka sering terlalu gembira berlebih atau euforia dalam menjalani hidupnya. Sadari hal ini dan niatkan, ya, saya akan menjalaninya dengan lebih tenang dalam hidup ini, tidak berlebihan. Ya, biarlah penyembuhan ilahi mengalir pada organ jantung dan juga usus halus semua orang untuk menjadi lebih sehat. Terjadilah. Semua organ-organ penting telah terbersihkan. Sekarang bayangkanlah semua sel-sel tubuh Bapak Ibu bekerja lebih sehat. Kita harus afirmasikan bahwa tubuh saya sehat, tubuh saya bugar. Ya, ini hanya mampu 70% dari yang meditasi mengafirmasikan tubuh saya sehat dan tubuh saya bugar. 30% diantaranya masih berpikiran tubuh saya sakit. Ya, mari kita yang Bapak Ibu yang masih berpikiran saya sakit, tubuh saya sakit, ya, niatkan mulai saat ini
tarik semua pikiran saya sakit. Ya, istilahnya saya tidak mau lagi mengafirmasikan tubuh saya sakit, tapi saya akan terus mengubah afirmasi dalam diri saya bahwa tubuh saya sehat. Ya, biarlah penyembuhan ilahi ini membersihkan pikiran bawah sadar mereka dari pikiran sakit dan mengubahnya menjadi sehat. Terjadilah. Ya, saya mengukur kembali bahwa stres di dalam diri Bapak Ibu semua tadi sudah mulai berkurang, terbersihkan, walaupun masih ada sekitar 5% ini sudah masih ada tersisa 5% yang ya mungkin masih perlu proses berlatih untuk pengendalian atau dengan teknik energi ini. Ya, setelah kita terbersihkan dengan proses penyembuhan ilahi ini atau penyembuhan dengan kekuatan Tuhan, mari kita melakukan proses untuk menanam karma baik atau menabung, membuat tabungan baik untuk diri kita. Tuhan, saya sangat bersyukur malam hari ini karena Engkau telah menyembuhkan tubuh fisik kami, mental dan emosional kami menjadi lebih sehat. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau menuntun kami semua untuk memahami betapa Engkau sangat mencintai kami semua. Selama ini kami hanya berpikir kalau sakit saya harus berupaya sendiri. Tapi sekarang saya paham, kami pun membutuhkan kekuatan-Mu untuk membuat kami semua menjadi lebih sehat. Begitu kami paham dengan hukum yang bekerja di alam ini, barulah kami dapat menyadari betapa Engkau sangat mencintai kami, menginginkan kami semua tumbuh menjadi lebih sehat di era pandemi ini. Proses ini pun kami menyadari bahwa karma baik kamilah yang menentukan proses kehidupan kami sendiri.
Dengan kami menjaga pikiran untuk positif, maka tubuh fisik kami pun akan menjadi lebih sehat, sehingga kami dapat menjalani aktivitas di era pandemi ini dengan baik. Dengan bebas stres, maka imunitas kami akan menjadi naik dan kami dapat melewati proses pandemi ini dengan lebih percaya diri. Kami akan menjaga pikiran kami untuk tetap positif agar tubuh fisik kami pun tetap sehat. Ya, bayangkan semua orang di luar sana yang sedang sakit, apalagi dalam pandemi ini. Biarkan tuntunan Tuhan akan membawa mereka menjadi lebih sehat. Bayangkan juga hubungan-hubungan semua orang menjadi lebih baik di era pandemi ini, karena tentunya mereka dapat mempunyai waktu yang lebih banyak untuk berkumpul dengan keluarga. Bayangkan untuk proses kemakmuran, kita menyadari tentunya pandemi sangat mempengaruhi kemakmuran semua orang saat ini. Tapi lihat sisi positif bahwa mereka akhirnya bisa lebih bertoleransi satu sama lain. Dan sekarang untuk proses spiritual, lihatlah bahwa tentunya saat ini semua orang akan lebih memahami betapa mereka membutuhkan kekuatan Tuhan untuk dapat melewati pandemi ini dengan baik. Ya, bersyukurlah kita semua memahami proses ini dan kita yakin bersama Tuhan kita pasti mampu melewati pandemi ini dengan baik, dengan damai, dan tetap menjaga hati serta kesehatan fisik dengan baik. Tuhan, terima kasih atas proses penyembuhan malam hari ini. Kami semua sangat bersyukur karena akhirnya kami dapat melihat diri kami menjadi lebih baik dengan meditasi ini. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan betapa Engkau sangat mencintai kami semua, mengarahkan kami pada kebenaran. Terima kasih Tuhan, aku mencintaimu.
Ya, secara perlahan-lahan kita kembali pada kesadaran diri kita. Dan bukalah mata kita. Bagi yang bermeditasi dengan keluarga, mungkin bisa menyatakan cinta, memeluk mereka dengan penuh cinta. Ya, demikianlah meditasi kita dan juga proses soul healing malam hari ini. Saya sangat bersyukur karena Tuhan menuntun kita untuk proses malam hari ini sangat luar biasa. Saya juga tidak menyangka energi Tuhan mengalir dan proses penyembuhan berlangsung dengan sangat cepat. Mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi lebih sehat, di mana kita harus menghadapi pandemi ini. Ya, apabila memang masih ada permasalahan, bisa ikuti lagi meditasi ini walaupun tidak live. Saya hanya mendapat pesan saja, apabila Bapak Ibu merasa lebih sehat dengan proses meditasi ini, tentunya proses penyembuhan pun ada hukum yang mengalir, ya, energi yang mengalir. Mungkin Bapak Ibu bisa melakukan donasi untuk support kami di Yayasan Cahaya Cinta Kasih atau melalui meditasi online ini, agar kami juga bisa membantu yang lainnya. Mari kita bertumbuh bersama. Mari kita bangun bangsa ini dengan kesehatan yang prima untuk menghadapi pandemi ini. Tentu tidak ada yang kebetulan ketika penyembuhan ini diturunkan oleh Tuhan. Saya hanya ingin Bapak Ibu lebih bersiap diri dengan kesehatan Bapak Ibu. Mari jaga kesehatan kita dengan baik. Bagilah meditasi ini bagi banyak orang yang membutuhkan agar mereka semua menjadi lebih sehat. Karena meditasi ini bisa diulang, ya. Ajaklah keluarga Bapak Ibu untuk lebih sering melakukan meditasi untuk penyembuhan ini. Dengan tentunya dalam proses hidup ada saja menumpuk sedikit-sedikit, ya. Tapi kalau kita pun sering membersihkan lebih sering lagi, maka tidak ada lagi penumpukan energi kotor di dalam tubuh kita. Karena Tuhan sangat mencintai kita semua. Tentu diberikanlah sesuatu yang akan berguna bagi kita semua untuk menghadapi sesuatu yang akan datang di kemudian hari. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi hari ini berkat penyembuhan ini dibagikan bagi kita semua. Tentunya ini menjadi bentuk kewaspadaan bagi kita semua untuk lebih fokus membebaskan stres agar imunitas kita semakin kuat. Lebih baik mencegah daripada menyembuhkan. Jaga diri Bapak Ibu dengan baik agar tetap sehat dan mari bertumbuh bersama.